Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan salatul mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masih di dalam pembahasan syurutus shalah atau syarat-syarat salat. Di antaranya adalah masuknya waktu, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan waktu salatil fajr. Benar ya? Pembacanya nggak ada? Hah? Ada kira udah dari tadi di sini. Oh nggak ada. Sambil nunggu. Ya. Disebutkan oleh penulis, waktu salatil fajri min tulu'il fajri al-abyadi as-sadiqi. Wahuwa al-fajru tsani ila nihayatil zulumah. Waktu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq yang warnanya putih. Begini teman-teman, kalau melihat di ufuk, cuman di Balikpapan tidak bisa lihat. Tapi kalau kita naik pesawat, kita bisa lihat. Atau di sebagian negeri saja bisa lihat. Kalau di langit dia bentuknya garis putih, hanya garis saja, maka itu namanya fajar kadzib. Fajar dusta. Ya, ini bukan fajar yang dimaksudkan untuk sholat subuh. Tapi bila garis putih ini di atasnya ada sinar terang, mulai naik dia warnanya putih, ini yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar apa? Dan shadiq itu artinya jujur, ya berarti fajar beneran. Dan itulah waktu sholat fajar yang pertama. Maksud saya, itulah waktu sholat fajar dimulai dari waktu tersebut. Kapan berakhirnya? Manakala habis gelapnya malam. Manakala gelapnya malam itu mulai habis. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha bi ghalasin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat di waktu gelap gulita. Catat di situ tertulis istilah gholas enggak? Ada tertulis. Gholas. Nah, itu sebuah terminologi yang sangat penting untuk dihafal. Jadi perlu distabiloi. Kata-kata gholas. Apa namanya? Gholas. Gholas itu adalah waktu masih gelap. Waktu sholat subuh tapi masih gelap. Teman-teman tahu nggak? Biasanya kita kalau iqamat itu nunggu berapa menit kalau sholat subuh? Rata-rata 20. Kenapa? Dulu itu 5 menitan aja. Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa waktu Indonesia ini untuk sholat subuhnya terlalu cepat. Pernah nggak gini, teman-teman mungkin mengamati. Kadang-kadang ada sebagian masjid, iqamatnya juga sudah 20 menit. Tapi waktu kita sudah mau pulang, ada yang baru azan subuh. Ada. Kalau kita sebut sebagian masjid, di dekat BB, di dekat Regensi, itu ada yang kita sudah 20 menit dan nunggu dari azan subuh, dia baru azan. Kenapa demikian? Karena mereka berpendapat bahwa sholat subuh ini kecepatan. Harusnya sholat subuh itu agak terang-terang dikit gitu. Langitnya itu jangan kayak malam. Dan ini dibantah oleh sebagian ulama kita. Mereka mengatakan Nabi SAW dahulu sholatnya adalah di waktu, apa tadi istilahnya? Gholas.
Apa tadi Ghulas? Waktu masih gelap. Mungkin teman-teman pernah dengar wanita-wanita di zaman Nabi ikut sholat subuh dan mereka segera pulang sebelum mereka dikenali. Nabi sholat subuh bersama para sahabat dan mereka ketika salam tidak mengenali wajahnya satu sama yang lain. Pernah dengar? Enggak berarti. Kalau enggak ngangguk berarti enggak. Tidak apa-apa. Pernah dengar Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Nah ini lebih banyak yang ngangguk. Pernah dengar? Kenapa? Karena masih gelap. Apa urusannya dengan gelap? Karena orang munafik kalau sholat zuhur, asar, maghrib mukanya bisa saling lihat. Jadi bisa setor muka. Ini loh aku bagian dari kalian. Kita segeng. Gengnya sahabat Nabi. Tapi kalau untuk sholat subuh dan sholat isya. Karena gelap gulita. Tidak ada lampu seperti sekarang. Jadi mereka kalaupun hadir untuk sholat subuh. Kalaupun mereka hadir sholat isya. Nggak ada yang perhatiin. Wong mukanya nggak kelihatan. Makanya sholat isya dan sholat subuh itu berat bagi orang munafik. Kenapa? Bukan lagi showtime gitu. Bukan waktunya untuk menyetorkan wajah. Nggak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa sholat di waktu gelap itu dilakukan di zaman Nabi. Maka kita nggak perlu mengikuti yang perbuatan sebagian orang. Sudah azan subuh misalnya di sini. Itu 5.03. 5.23 baru mereka azan. Alasannya karena sholat subuh di Indonesia ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena waktunya masih terlalu gelap. Kita jawab. Dalil-dalilnya tadi. Nabi sholat di waktu gelap. Nabi bilang sholat orang munafik itu, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Karena masih gelap. Gitu. Wa yamtaddu waqtul ikhtiyari ila tulu'i syams. Dan waktu ikhtiarnya sholat subuh itu terus berlangsung sampai dengan terbitnya matahari. Nah, tapi kalau di Balikpapan kita hanya bisa mengira-ngira. Karena coba kalau kita sholat subuh di bandara, kita kan hanya bisa mengira-ngira matahari itu terbit atau enggak hanya dengan ngeliatin terang dan tidak terang. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu yang memang tinggi, matahari itu bisa kelihatan. Ya, saya biasanya kalau misalnya pulang umroh, yang pulangnya itu malam. Itu kan di pesawat masih, sholat subuhnya itu masih di pesawat. Nah kita melihat dari lubang-lubang jendela. Sudah waktu sholat subuh belum ya? Masih gelap belum? Oh itu fajar kadibnya kelihatan. Siap-siap wudu. Oh fajar sodiknya sudah kelihatan sholat subuh. Oh mataharinya udah kelihatan. Berarti yang lain yang baru sholat subuh berarti pada terlambat semua sholat subuh. Nah. Coba mas. Lanjutkan biar cepat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang artinya waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar selama belum terbit matahari. Di antara dalil yang memperkuat pentingnya menyelenggarakan sholat subuh dan mengerjakannya pada waktu malam masih pekat adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang imamah Jibril untuk sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya disebutkan kemudian Jibril mendatangi beliau pada waktu sholat subuh seraya berkata, kerjakanlah sholat subuh. Beliau pun mengerjakan sholat subuh ketika fajar telah terbit atau ketika fajar telah bersinar terang. Kemudian Jibril mendatangi beliau lagi keesokan harinya. Ketika pagi sudah terang, lalu dia berkata kepada beliau, berdiri dan kerjakanlah sholat subuh. Beliau pun mengerjakan sholat subuh kemudian berkata, antara kedua sholat itu terdapat waktu subuh. Nabi SAW sendiri tidak tergesa-gesa untuk mengerjakan sholat subuh dan tidak juga menunda-nunda pelaksanaannya dari waktu yang diutamakan. Di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu disebutkan,
Beliau baru selesai sholat subuh ketika seorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau membaca dalam sholat itu 60 sampai 100 ayat. Ini dua riwayat yang mendukung bahwa sholat subuh itu bisa dikerjakan di waktu masih gholas. Ya, kita lihat yang riwayat Abu Barzah Al-Aslami. Wa kana yanfathiru min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Dan Nabi SAW baru selesai salat subuh, waktu akhirnya seseorang bisa mengenali kanan dan kirinya. Berarti mulainya kapan? Berarti waktu mulainya kapan? Waktu orang belum kenal satu sama yang lain. Ini menunjukkan bahwa salat yang dikerjakan di waktu gholas itu boleh. Ya. Jadi teman-teman nanti kesimpulannya begini di bulan Ramadan. Kesimpulannya di bulan Ramadan gini. Kalau sekarang jam 5.03 dan itu adalah waktu umumnya orang Indonesia azan, maka stop sahur. Adapun sholat subuh nambah 20 menit. Adapun ketika jam 5.23 kita iqamat ternyata ada baru orang azan, itu urusan mereka dengan Allah. Kita tidak usah ikut-ikutan. Dan jangan nanti antum memilih, aduh terlambat sahur. Tenang aja kan masih ada yang 5.23. Jadi kalau untuk urusan sahur, pilihnya yang paling terlambat. Sedangkan untuk urusan buka, udah azan. Makan. Padahal di tempatnya masih 5 menit lagi. Jadi ikuti saja apa yang memang menjadi kebiasaan. Di antara para ulama bahkan ada yang mengatakan sebenarnya urusan sholat subuh, urusan waktu sholat itu urusan orang banyak. Karena itu urusan orang banyak, maka yang punya hak untuk menentukan itu sebenarnya pemerintah. Sehingga nanti kalau ternyata salah, siapa yang berdosa di sisi Allah? Pemerintah. Siapa suruh berani jadi pemerintah? Ya. Kalau ada kesalahan yang ditentukan oleh qadhi, pemerintah, dan itu menyangkut orang banyak, dan ternyata yang banyak itu banyak orang, maka yang menjadi tumpuan kesalahan adalah pemerintah. Sebagaimana kalau pemerintah berjitihad, besok ini adalah sudah 1 Ramadan. Dan ternyata ada orang yang sudah duluan. 1 hari sebelumnya mereka sudah puasa. Atau pemerintah menentukan Idul Fitrinya 2 hari lagi. Ternyata besok sudah ada yang Idul Fitri. Kita ikuti pemerintah. Maka di sisi Allah kita sudah bisa berlepas diri. Karena ini urusan orang banyak yang keputusannya adalah dilakukan atau diambil oleh penguasa. Kalau ternyata yang benar di sisi Allah harusnya adalah yang H-1, maka yang berdosa siapa? Pemerintah. Maka kita juga katakan tidak ringan juga jadi seorang penguasa. Untuk urusan orang banyak, kalau seandainya salah semua, maka Anda yang nanggung dosanya. Lanjut. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu juga disebutkan mengenai sholat subuh, Nabi SAW biasa mengerjakannya pada waktu malam masih pekat. Ini tambahan lagi riwayat Jabir. Nabi SAW mengatakan was-subuhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Nabi dulu salat subuh itu di waktu ghalas. Bagaimana pendapat para ulama? Di antaranya pendapat Syekh bin Baz. Coba dibaca. Saya juga pernah mendengar yang mulia Al-Alamah Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, yang disebut al-gholas adalah waktu fajar yang sudah terang, yang padanya masih terdapat sedikit gelap dari akhir malam. Adapun hadis Rafi' bin Hudaits radhiyallahu anhu yang di dalamnya dia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya
Kerjakanlah sholat subuh sepagi mungkin, karena sesungguhnya itu merupakan waktu yang lebih besar pahalanya atau yang paling besar. Nah, ini penambah lagi. Jadi sudah berapa banyak ya dalil dari tadi kita baca? Coba diulang lagi teman-teman dari awal. Diulang terus dikasih tanda, dikasih angka. Berapa banyak dalil yang sudah kita baca yang menunjukkan bahwa sholat subuh di waktu gelap itu justru tepat. Dan tidak usah mengikuti pendapat sebagian orang yang mengatakan sholat subuh ikuti Indonesia itu tidak sah. Itu pendapat ditinggal aja. Coba kita lihat. Tadi ada riwayat Jabir tentang keimamannya Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Barzah Al-Aslami dikasih angka, itu riwayat kedua penguatnya. Kemudian riwayat Jabir yang di bawahnya yang ketiga. Sholat subuh itu adalah sholat yang biasa dikerjakan Nabi SAW di waktu golas. Pendukungnya adalah pendapat Syekh bin Baz. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Perkataan ulama itu bukan dalil. Itu pendukung, penguat. Kemudian riwayat yang keempat, riwayat Rafi' bin Khadij atau Khudaij. Yang di situ disebutkan, apa katanya? Nabi SAW bersabda, asbihu bis subh fa innahu a'zamu li ujurikum. Bersegeralah dalam mengerjakan sholat subuh. Yang ini maksudnya di waktu golas. Dikarenakan waktu itulah yang sholat subuh lebih besar pahalanya untuk kalian. Sudah berapa dalilnya? 4. Jangan lupa ditambah di sisi-sisi badannya situ. Tentang sholatnya orang munafik yang paling berat itu sholat subuh dan isya. Itu dalil kelima. Bahwa sholat subuh dan sholat isya itu adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Tadi apa alasannya? Karena masih gelap. Emang apa urusannya sama gelap? Gak bisa saling mengenal. Emangnya kenapa kalau gak bisa saling kenal? Emang kenapa kalau gak bisa saling kenal? Gak bisa setor muka. Dan orang munafik itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Yura'unan nas. Dan mereka itu adalah orang-orang yang kalau mereka bangun untuk sholat, bangunnya malas dan hanya untuk riak-riaan aja. Riak itu apa? Pengen pamer, pengen kasih lihat mukanya. Lanjut Mas. Di dalam lafaz At-Tirmizi disebutkan, kerjakan sholat subuh sebagi mungkin karena waktu tersebut merupakan yang paling besar pahalanya. Terus. At-Tirmizi radhiyallahu anhu menukil dari Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahwa makna al-isfar adalah terangnya fajar sehingga tidak ada lagi keraguan padanya. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, yang dimaksudkan adalah janganlah kalian tergesa-gesa untuk mengerjakan sholat subuh sampai tampak jenis waktu subuh, sehingga tidak ada kebimbangan dalam sholat. Sholat subuh dianggap dikerjakan pada waktunya secara penuh, meski hanya sempat mengerjakan 1 rakaat dari waktunya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Stop dulu. Wa tudraku as-salatu adaan fil waqt bi idraki raka'atin. Salat, yakni di sini salat subuh itu sudah bisa dikatakan telah dikerjakan tepat waktu. Hanya dengan cukup mengerjakan 1 rakaat. Maksudnya gini.
Maksudnya gini, di situ enggak. Gini, waktu sholat subuh misalnya berakhir jam 6.16. Jam 6 berapa? 16. Kita bisa kerjakan 1 rakaat itu berapa menit sih? 1 menit ya? 1 menit. Kalau bacaannya tak 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 dengan mengurangi sebagian sunnah-sunnah sholat dan itu sholatnya tetap sah, anggap saja 1 menit, 2 menit lah. Rakaat 1 itu sudah dikerjakan dari jam 6.14. Waktu jam 6.16 habis waktu sholat subuh, baru kita masuk di rakaat 2. Maka itu sudah bisa dikatakan sholat pada waktunya. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Apa tapinya? Nanti disebutkan. Tapinya entar disebutkan. Yang penting dalilnya dulu. Apa dalilnya? Kalau ketemu 1 rakaat sholat subuh masih di dalam waktu, maka itu sudah bisa dikatakan sholat subuh di dalam waktu. Meskipun nanti rakaat 2-nya ternyata sudah di luar waktu. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan salat subuh secara penuh. Ya. Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subh. Siapa yang mendapati salat subuh 1 rakaat saja sebelum habis waktu salat subuh, yaitu manakala terbit matahari, maka dia sudah dikatakan telah mendapatkan salat subuh. Sekali lagi, bila jam terbitnya matahari 6.16 dan kita mengerjakannya jam 6.13, rakaat 2-nya kita bangkit Allahu Akbar itu jam 6.16. Lalu rakaat 2-nya baru berakhir di 6.18, berarti dia masih dapat sholat subuh. Adapun tentang yang sholat asar juga sama. Coba apa katanya untuk sholat asar? Barang siapa mendapatkan 1 rakaat asar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan sholat asar sepenuhnya. Kalau ada orang di situ maghrib jam berapa? 18.30. Dia baru sholat asar 18.28. Kelamaan ya? Iya gak apa-apa. 18.28. Dapat 1 rakaat. Habis itu masuk waktu maghrib. Setelah itu rakaat 2, 3, 4-nya sudah selesai, sudah azan maghrib. Maka dia masih mendapatkan waktu sholat asar. Dan saya bilang apa? Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Coba dibaca. Saya pernah mendengar yang mulia Al-Alamah Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, berdosa jika hal itu dilakukan dengan sengaja. Nah ini tapinya. Memang betul dapat sholat subuh. Dia bilang, Alhamdulillah. Kalau ditanya, kamu kok gak pernah sholat subuh di masjid sih? Aku gak pernah loh lihat kamu sholat subuh di masjid. Dia bilang, aku sholatnya di rumah. Jam berapa? Jam 6.13 gitu. Kok gitu? Ya yang penting kan masih dapat 1 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuhnya berakhir. Dia bilang gitu. Kamu kalau sholat asar jam berapa? Ya kadang-kadang 8.28. Itu udah 2 menit lagi sholat maghrib loh. Ya yang penting kan masih dapat waktu asar. Kan kata Nabi SAW, kalau dapat 1 rakaat itu dapat sholat asar. Itu pakai tapi. Apa tapinya? Wa ya'thamu idza kana muta'ammidan. Orangnya berdosa bila melakukan itu secara sengaja. Betul dapat tapi dapat dosa juga. Bila apa? Bila sengaja. Ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Kata Nabi SAW tentang orang-orang munafik apa? Mereka senantiasa menunggu-nunggu matahari. Dan kalau sudah matahari itu sudah mau terbenam, baru mereka menyegerakan untuk sholat asar. Dan mereka sholat asar 4 rakaat seperti burung mematuk saking cepatnya. Dan mereka tidak berzikir di dalam sholat
asar itu kecuali hanya sedikit. Dan ini menunjukkan bahwa pekerjaan sholat subuh rutin jam 6.13, sholat asarnya udah 2 menit jelang maghrib, itu adalah perbuatan atau ciri-ciri orang munafik. Lanjut. Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sebelum waktunya dan tidak boleh juga mengakhirkan sholat sampai keluar waktu yang telah ditetapkan. Ya. Ini kaidah harus distabiloi. Wala tujzi'us salatu qabla al-waqt wa yuhramu ta'khiruha an waqtiha al-mukhtar. Tidak boleh seseorang menyengaja untuk sholat sebelum waktunya. Siapa yang sholat sebelum waktunya maka sholatnya tidak sah. Masih ingat saya bahas ini kira-kira 2 minggu yang lalu kayaknya. Saya bilang rata-rata dari syarat-syarat sholat ini bisa ditawar. Yang tidak bisa ditawar apa? Masuk waktu. Itu tidak bisa ditawar. Maka siapapun misalnya dia ngelindur. Anggap aja dia ngelindur. Ngelindur tahu ngelindur? Ya. Di luar kesadarannya. Misalnya dia gini. Dia tidur siang. Lalu kemudian dia lihat jam. Jam 4 astagfirullah belum sholat asar. Dia langsung sholat asar. Padahal itu jam 4 wita. Dan dia lagi ada di Jakarta. Jamnya enggak dia ganti. Bener ya? Bener ya? Jam 4. Langsung dia sholat. Padahal 3:30 di Jakarta baru orang sholat asar. Tapi dia sudah sholat asar. Karena dia pikir itu jam 4. Padahal itu jamnya Balikpapan. Jam wita. Dan dia posisi sekarang WIB. Berarti dia sholat asarnya belum masuk waktu. Betul? Nah, pas sudah selesai baru dia, loh kok baru azan ya? Kenapa ya? Oh ya Allah ini kan azan ini Balikpapan ini jamnya. Tapi gak apa-apa. Saya kan sudah sholat asar. Yang penting sudah sholat asar. Boleh atau tidak? Gak boleh. Kenapa tidak boleh? Belum masuk waktu. Dan masuk waktu itu tidak bisa ditawar. Maka sholat yang tadi sudah terlanjur sah atau tidak? Tidak sah. Sholat yang tadi batal dan harus diulang. Kalau dulu saya pernah 1 kali kayaknya seumur hidup. Saya sengaja. Jadi Balikpapan itu azan maghribnya jam 6.20. Saya jam 6.10 itu sudah sholat maghrib. Soalnya waktu itu masih ada Senseiya itu. Ya, yang perang lawan Satria jubah emas. Ya, lagi seru-serunya. Bapak saya nanya, sholat? Sudah. Orang berwazan kok sudah sholat? Sudah sih, saya sudah sholat. Ini tidak sah ini kata mama, tidak sah. Orang belum masuk waktu kok sudah sholat. Ya. Soalnya waktu itu bapak-bapak yang tidak seumuran dan Pak Romi tidak tahu ya. Sensei itu apa tahu? Tahu? Mau tahu juga? Ya. Itu kan Satria jubah perak, lawannya jubah emas gitu. Terus lagi seru-serunya saya nggak mau ketinggalan, kan dulu nggak ada YouTube. Ya. Kalau ketinggalan besoknya dibully sama teman. Kamu nonton nggak tadi malam? Nonton nggak? Enggak tahu itu. Ya. Nah itu sholatnya tidak sah. Ya. Begitu ya Pak Amin. Amin itu Satria Baja Hitam. Ya. Nah. Adapun mengakhirkan sholat lebih dari waktunya itu juga tidak boleh. Seperti ya sebagian orang misalnya saya pernah main di itu, mampir sholat asar di Masjid Al-Iman ya. Dekat Auri itu apa namanya? Yang di situ, sana. Al-Iman kah? Yang di sebelahnya, apa? Al-Amin. Sebelahnya lapangan bola itu. Waktu kita iqomat asar, kita masuk. Di situ pemanasan, orang main bola. Selesai sholat asar, keluar,
Mereka mulai pengaturan tim. Ayo sudah siap-siap. Tapi tidak sholat asar. Bola itu kan 90 menit ya. Ya kan? Coba kalau asarnya 90 menit. Jam berapa itu? Sampai setengah 6. Nah, terus badannya kan biasanya keringatan. Kan didinginkan lagi. Main bolanya kan pakai celana pendek. Pakai sarung lagi. Ya. Jam berapa itu sholat asarnya? Ya. Anggaplah mereka nanti aja kita jamak sama maghrib. Ya. Maka orang ini berdosa karena mengerjakan sholat di luar waktunya. Secara sengaja bukan karena uzur. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi sholat asar dikerjakan di maghrib. Siapa yang melakukan itu? Nabi sendiri. Sengaja kah? Sengaja. Kenapa? Karena perang. Lah kalau main bola, kayak apa sih main bola? Emangnya sama perang? Oh perang juga nih lawan tim yang lain gitu. Ya. Coba kita baca, nanti akan ada riwayat Umar ya kesel gitu karena belum sempat sholat. Ternyata Nabi juga, saya juga belum sholat ini. Gara-gara perang. Coba dilihat, dibaca. Hal itu sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh beberapa hadis tentang waktu-waktu sholat. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 104 yang artinya, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 103 atau 104? 104. Yang benar? Kalau di Arabnya 103 tapi di artinya 104. Ustaz. Ya yang benar 103. Ya. Diwajibkan untuk segera dan langsung mengqadha sholat yang terlewatkan secara berurutan meski dalam jumlah yang banyak. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Tunggu dulu. Wa yajibu fawran qada'ul fawaiti murattabatan walau kasurat. Wajib untuk menyegerakan qadha salat yang tertinggal secara berurutan meskipun salat itu banyak. Maksudnya begini. Tidak boleh misalnya kita sakit operasi. Terus biusnya itu tidak habis-habis sampai misalnya 48 jam. Berarti lewat 5 waktu 2 kali ya. Itu misalnya Senin, Selasa. Saya sudah pernah bahas ini. Tidak boleh begini. Senin, subuh, Selasa dikerjakan di subuh, Rabu. Zuhur, Senin, zuhur. Selasa dikerjakan di zuhur, Rabu. Paham ini? Asar dikerjakan di asar. Maghrib dikerjakan maghrib. Itu tidak boleh. Yang benar adalah semuanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dulu yang hari Senin. Lanjut lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang Selasa. Semuanya dikerjakan di Rabu. Ya, tidak boleh dikumpulkan nunggu teman waktunya sejenisnya. Berdasarkan perbuatan Nabi yang asar yang ketinggalan gara-gara perang itu dikerjakannya di maghrib. Bukan nunggu asar besoknya. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 14 yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Juga didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau telah bersabda, barang siapa lupa mengerjakan suatu sholat, hendaklah dia segera mengerjakannya ketika teringat. Tidak ada karafat atau denda atas hal tersebut, melainkan hanya itu qadha saja. Karafat atau kafarot? Kafarot. Coba diulang. Tidak ada? Tidak ada kafarat atau denda atas hal yang tersebut, melainkan hanya itu qadha saja. Ya.
Maka ini juga sekaligus dalil yang sudah terang benderang tentang tidak adanya denda emas sekian gram, sekian ribu rupiah ya, dari ketinggalan sholat. Terus lafaz Muslim. Dalam lafaz riwayat Muslim disebutkan, barang siapa lupa mengerjakan suatu sholat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya. Juga pada hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang saat itu terjadi perang Khandaq setelah matahari terbenam, lalu mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Ini yang tadi saya bilang. Datang Umar, kesel banget dia. Kenapa dia kesel? Karena dia belum sholat asar. Coba. Dia lantas berkata, wahai Rasulullah, aku hampir tidak mengerjakan sholat asar, melainkan setelah matahari hampir terbenam. Nabi SAW bersabda menimpalinya, demi Allah, aku tidak mengerjakannya sholat asar, kami berangkat ke Buton. Ketika mendengarkan perkataan Umar itu, ya, maka Nabi juga mengatakan, wallahi ma shallaituha. Demi Allah saya juga belum sholat asar. Ya. Terus? Kami berangkat ke Butan atau sumber air di Madinah. Buthan. Ya, takutnya kami berangkat ke Buthan, sumber air di Madinah. Beliau pun berwudu untuk mengerjakan sholat asar, kemudian kami pun melakukannya. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat asar setelah matahari terbenam, setelah itu beliau mengerjakan sholat maghrib. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi pernah mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, tapi kita lihat itu karena faktor perang. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalau kita sudah terlanjur ketinggalan suatu sholat, maka sholat ini tidak boleh ditunda sampai besoknya nunggu waktu sejenisnya. Tapi harus dikerjakan di hari itu juga. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan dan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini masih ada PR, ada yang tersisa tentang orang yang pingsan, ditambah dengan qadanya wanita haid. Tapi kita hanya akan baca yang pingsan, sedangkan yang haid tidak kita baca karena sudah dibahas waktu kita bahas tentang haid. Jadi kalau teman-teman mau, silakan baca nanti sendiri di rumah. Kalau kurang paham, coba dirujuk kembali ke wanita haid, ke bab tentang haid nifas. Bagaimana qadanya wanita haid. Saya tidak mungkin mengulang lagi karena menghabiskan waktu untuk mengulangi sesuatu yang sudah kita bahas. Silakan. Dihukumi sama dengan orang yang tertidur adalah orang-orang tidak disadarkan diri pingsan selama 3 hari atau kurang dari itu. Ya. Kalau ada orang pingsan, dikasih highlight 3 hari atau kurang, maka itu disamakan seperti orang tidur. Orang yang pingsan 3 hari atau kurang, maka itu disamakan seperti orang. Yang di highlight itunya aja 3 hari. Supaya nanti teman-teman bisa menerapkan masalah ini ketika misalnya ada saudaranya yang di rumah sakit, misalnya tabrakan. Tabrakan itu 4 hari, tidak bangun-bangun.
Ya, kemudian hari ke-5 misalnya, terbangun dia. Ya, nggak sholat 4 hari. Pertanyaannya sholatnya ini bagaimana yang 4 hari itu? Atau ada keluarganya misalnya operasi, terus misalnya seharian. Nah sholat yang seharian ini gimana? Nah ini patokannya. 3 hari atau kurang itu seperti orang tidur. Meskipun nanti ada ikhtilaf ulama. Coba dibaca. Pendapat seperti ini diriwayatkan oleh Ammar Imran bin Husain, Samurah bin Jundab. Ya. Kalau ditanya ini pendapat siapa? Maka jawablah pendapat sebagian sahabat. Karena Ammar Imran bin Husain, Samurah bin Jundab radhiyallahu anhum itu para sahabat. Ini riwayat sebagian sahabat Nabi. Pendapat sebagian sahabat Nabi. Terus? Ada juga yang berpendapat, orang yang tidak sadarkan diri tidak perlu mengkodok sholat meski berlangsung lama. Ya. Ada juga yang berpendapat, nggak ada kodok sama sekali malah. Mau berapa hari pun. Meskipun kurang dari 3 hari juga dia nggak wajib kodok. Ini pendapat kedua. Pendapat berikutnya? Ada juga yang berpendapat lain. Jika dia tidak sadarkan diri sehingga tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dia harus mengkodoknya. Apabila lebih dari 5 pendapat berikutnya. Kalau dia pingsannya adalah yang masih dalam sholat 5 waktu. Kan di kodok. Kalau lebih berarti nggak ada kodok. Ya kita bisa bilang kurang lebih ya 1 hari 1 malam. Nah, meskipun nggak mesti ya. Misalnya dari subuh sampai isya itu kan tidak 1 hari 1 malam ya. Dari subuh sampai isya itu kan hanya setengah harian. Ya tidak? Nah, yang jelas dapat sholat 5 waktu, ya maka dia kodok. Masih dalam durasi itu. Lebih dari itu maka tidak. Terus? Tetapi ada juga yang berpendapat, dia tidak wajib mengkodok sholat kecuali sholat ketika dia sadarkan diri dan masih mendapatkan sebagian waktunya. Iya. Ada juga yang berpendapat yang dikodok itu adalah sholat yang masih ada waktunya saja. Bila dia ternyata sudah pingsan, siuman. Ya. Coba nih, la yazalmuhu qada'us sholati illa an yafiqa fi juz'in min waqtiha. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat, tidak ada kewajiban untuk qadha salat kecuali dia sempat siuman di waktunya masih ada sebagian waktunya. Ya, misalnya berarti ada orang pingsan tertabrak mobil jam zuhur. Baru terbangun di waktu jam 7.20, 19.20. Berarti dia masih sempat untuk dapat sholat apa? Maghrib. Adapun asar dan zuhurnya memang sudah nggak dapat. Maka yang diqadha adalah maghribnya saja. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang keempat. Terus? Yang benar adalah yang menjadi pilihan Syekh kami, Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, yaitu bahwa orang yang tidak sadarkan diri itu harus mengkodok sholat jika masa tidak sadarkan dirinya itu berlangsung 3 hari atau kurang, karena dengan kondisi seperti itu dia dikategorikan sebagai orang yang tidur. Ya. Yang pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, yang 3 hari atau kurang. Itu masih diqadha. Berarti kalau Senin, Selasa pingsan, hari Rabu dia terbangun, maka semua sholat Senin, Selasa diqadha di hari Rabu. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya pingsannya 1 minggu, maka seluruh sholatnya nggak ada yang diqadha. Ya. Kenapa demikian? Tetapi jika masa berlangsungnya itu lebih dari itu, tidak ada keharusan baginya untuk mengkodoknya. Kenapa demikian? Dikarenakan 3 hari atau kurang itu masih bisa dianggap seperti orang tidur. Adapun, terus ulang. Adapun
Tetapi jika masa berlangsungnya itu lebih dari itu, tidak ada keharusan baginya untuk mengkodoknya, karena orang yang tidak sadarkan diri dalam jangka waktu lebih dari 3 hari itu menyerupai orang gila yang kehilangan seluruh akalnya. Adapun kalau pingsannya lebih dari 3 hari, maka tidak usah dikodok semuanya, dikarenakan dia dikiaskan seperti orang gila atau yang kehilangan akal. Sekali lagi untuk haid tidak kita bahas, karena ini sudah pernah dibahas di waktu pembahasan haid. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut di syarat yang ke-8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.